Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan kelas kita ya mengenai kecepatan sesaat ya. Jadi kita akan bahas secara detail apa itu perbedaan kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Nah, rumusnya sama tetapi arti fisiknya berbeda ya. Dan nanti kalian bisa pelajari apa bedanya kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Oke? Oke, kita next dulu. Nah, sebelum kita Sebelum kita lanjutkan, minta tolong untuk di like, subscribe ini channel kita ya, supaya nanti ketika ada update materi, kalian juga tahu gitu ada notifikasinya. Kalian nyalain lonceng pemberitahuannya ya. Share juga ke teman-temannya ya, biar teman-temannya bisa ikut belajar. Oke, ini adalah slide saya. Tujuannya adalah nanti untuk mereview kembali ketika kamu lupa gitu. Nah, di sini tidak usah terpaku dengan slide di sini ya, maksud saya. Ini kan ada rumus, ada segala macam, tidak usah terintimidasi dulu dengan ini gitu. Nah, saya akan jelaskan perbedaan antara kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Oke ya, pertama seperti ini. Kita ke sini deh. Oke. Jadi kalau kamu ingat kecepatan, nah kita bahas dulu lah kecepatan rata-rata. Itu kan kemarin kan definisinya itu adalah perubahan, perpindahan. Delta itu artinya perpindahan ya. Delta itu artinya perubahan ya. Perubahan perpindahan dibagi dengan delta waktu. Ini kan, kalau kamu ingat simbolnya itu adalah delta S dibagi dengan delta T kayak gini ya. Nah, arti delta itu artinya selisih. Berarti kan perpindahan di akhir dikurangi dengan perpindahan di awal dibagi dengan T akhir dikurangi dengan T awal. Nah, ini adalah definisi dari kecepatan rata-rata kan. Kemarin kan gitu. Misalkan seperti ini. Misalkan kamu berada di titik A gitu. Nah, titik A ini kamu bergerak ke kanan, misalnya bergerak ke kanan seperti ini. Kemudian kamu nyampe di titik B, di titik B seperti ini. Ya. Nah, jika misalkan titik B ini itu namanya itu adalah SB dan titik A itu namanya adalah SA, gitu kan? Nah, ketika kamu berpindah, pasti kan ada durasi waktunya. Nah, misalkan di titik awal ini waktumu itu adalah TA dan titik akhir ini misalkan namanya adalah TB, gitu kan? Maka kamu bisa langsung hitung dengan mudah kecepatan rata-ratamu itu adalah SB dikurang SA dibagi TB dikurang TA. Ini kan kecepatan rata-rata seperti ini. Nah, terus sekarang bedanya dengan kecepatan sesaat itu apa? Sesaat itu apa? Nah, ini harus hati-hati. Arti kata sesaat itu artinya adalah dalam waktu yang bukan singkat ya, sangat 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 singkat. Singkat. Nah, kata kuncinya di sini. Jadi arti sesaat itu artinya adalah kamu berpindah dengan waktu yang sangat 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 singkat. Artinya adalah ketika kamu berpindah dari titik A menuju ke titik B, itu waktunya itu bukan 2 detik gitu kan, bukan 1 detik gitu. Tapi waktunya itu sangat 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 singkat. Berarti bisa jadi seperti ini. Kalau dari titik A ini kamu misalkan 0 detik, maka di titik B mungkin kamu 0,000001 detik gitu. Jadi untuk berpindah itu cuma butuh waktu atau delta T itu sebesar ini 0,00001 detik. Nah, itu definisi kecepatan sesaat. Berarti dari sini kamu tahu sebenarnya rumusnya sama. Cuman yang membedakan adalah ketika kamu mencari kecepatan sesaat, maka kata kunci di sini itu adalah delta T-nya itu harus sangat 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 kecil. Bukan kecil loh ya, kalau kecil 1 detik juga kecil gitu. Tapi ini dikasih hiperbola gitu. Sangat 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 kecil. Sehingga untuk merumuskan persamaan ini dalam bahasa matematik kan nggak mungkin kita tulis kecepatan sesaat itu adalah yang delta T-nya sangat-sangat kecil, nggak elegan gitu kan. Nah, maka di dalam bahasa matematik digunakanlah suatu konsep yang disebut dengan limit. Nah, ini nanti kalau kamu di kelas 2 harusnya kamu dapat. Ingat ya, V rata-rata tadi rumusnya itu adalah
delta S per delta T. Ini adalah V rata-rata. Rata-rata. Nah, kalau kecepatan sesaat juga delta S per delta T. Cuman dengan catatan tadi delta T-nya itu sangat kecil. Nah, dengan bahasa matematik ini itu dituliskan sebagai V sesaat gitu kan. V sesaat ini saya tulis sesaat itu adalah sama, ditulis dulu rumusnya. Delta S dibagi delta T. Nah, bahasa matematik untuk menyatakan apa sangat dengan delta T perubahan yang sangat kecil tadi ditulis dengan bahasa seperti ini. Limit ketika delta T-nya menuju 0. Kenapa? Kecepatan saat itu artinya adalah perubahan perpindahan terhadap waktu, tetapi dengan catatan delta T-nya ini menuju 0 gitu loh maksudnya. Kenapa menuju 0? Ya kan tadi kan untuk berpindah dari satu titik ke titik lain dia membutuhkan delta T yang sangat kecil kan sampai 0,00001 gini kan. Berarti kan delta T-nya mendekati berapa? Ya mendekati 0 kan. Nah, ini kata kuncinya seperti ini. Itu, sama kan? Jadi kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat itu ya sama rumusnya. Cuman untuk kecepatan sesaat delta T-nya itu harus kecil sekali. Kayak gitu. Gampang ya? Gampang. Nah, ini adalah yang saya tuliskan tadi nih. Nah, terus kata kunci yang kedua adalah biasanya kalau kamu mencari kecepatan sesaat, maka perpindahannya itu selalu biasanya loh ya dinyatakan dalam fungsi waktu. Jadi kalau di soal-soal yang gampang itu kan biasanya diketahui kamu berpindah dari titik A ke titik B jika jarak atau perpindahan A ke B 2 meter gitu kan, itu kan terlalu gampang. Nah, kalau kecepatan sesaat perpindahannya itu dinyatakan dalam suatu fungsi 2T kuadrat ditambah 2T min 2 gitu loh. Artinya S-nya ini perpindahannya ini tuh selalu apa? Bukan selalu ya. Dia itu merupakan fungsi dari waktu. Jadi kalau T-nya 5 ya berarti 2 dikali 5 kuadrat ditambah 2 dikali 5 dikurang 2 kayak gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari di sini. Bagaimana mencari nilai kecepatan sesaat dari fungsi perpindahan. Idenya ke situ. Nah, ini adalah contoh soal. Sebelum saya kerjakan contoh soal nih, saya kasih tahu untuk mengerjakan kecepatan sesaat itu ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah konvensional. Konvensional itu yang tadi tuh yang menggunakan yang delta-nya harus sangat rendah kayak gitu kan. Artinya ini akan melelahkan dan panjang gitu loh. Kalau nggak pakai kalkulator ya capek lah ya kayak gitu. Ya kan? Nah, yang kedua itu adalah dengan menggunakan aplikasi dari matematik nih. Ya, jadi ada cara cepatnya sebenarnya. Nah, nanti kita akan pelajari keduanya, ya. Oke. Sekarang kita akan kerjakan dulu cara yang panjang. Misalkan kamu diberikan ini ya, kedudukan sebuah mobil yang sedang bergerak lurus dengan perpindahannya itu 2T kuadrat ditambah 2T min 2. Hitunglah kecepatan mobil saat T sama dengan 1 detik. Nah, kecepatan mobil saat T sama dengan 1 detik. Ingat, jangan langsung dimasukkan ini ke sini, enggak. Kenapa? Karena ini itu fungsi perpindahan. Yang ditanya itu adalah kecepatan. Makanya tadi saya bilang di kecepatan sesaat ini itu sebenarnya kamu itu dituntut untuk mencari V dari fungsi perpindahan gitu maksudnya. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan di sini. Tadi kita punya fungsi ST itu adalah 2T kuadrat ditambah 2T apa tadi? Dikurang 2. Kayak gini kan. Terus diminta carilah V. Ya, diminta carilah V saat T-nya 1 detik. Nah, kayak gini kan. V1 berapa? Nah, kalau kamu menggunakan cara konvensional ya gampang sekali. Ingat, V itu tadi rumusnya apa? Ya, V itu adalah rumusnya delta S dibagi dengan delta T. Nah, ingat karena ini kecepatan sesaat, maka delta T-nya itu harus sangat kecil, gitu kan. Jadi kalau saya bilang ketika T-nya sama dengan 1 detik, ini anggaplah sebagai T1, maka T2-nya harus berapa? Ingat kecepatan sesaat itu adalah delta T-nya sangat kecil. Maka T2-nya adalah 1,000000001. Boleh kan? Kayak gini.
Ya, kenapa? Karena delta T-nya itu nanti akan menjadi 0,00000001 kayak gini kan. Nah, ya udah berarti kita tinggal masukkan saja ke sini. Itu. Gimana caranya? Yang pertama kamu cari dulu yang S1. S1 ini saya masukkan di sini. S1 berarti kan T-nya jadi 1 nih, maka ini menjadi 2 dikali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 2, 4 dikurang 2, 2. Maka ini adalah 2 meter. Ini adalah perpindahan saat T-nya 1 detik. Nah, ini ST nih, kalau T-nya saya ganti 1 kan menjadi S1 gitu kan. T1-nya ya gini deh. T1-nya itu adalah 1 detik. Nah, ini yang kita simpen dulu. Nah, sekarang kita masukkan S2. S2, nah S2-nya itu berapa? Kok S2 sih, ngaco saya. Bentar. Woi, gimana untuk mengembalikan ini? Nah, ini. Ini biar nggak bingung gini aja deh. Ini S1 ketika T-nya 1 detik gitu kan. S2 itu ketika T-nya berapa? Ya berarti ketika T-nya 1,000000001 misalkan. Nah, ini 00-nya ini tuh terserah kamu. Semakin dia nolnya banyak, maka jawabannya akan semakin benar. Karena definisi kecepatan sesaat itu adalah deltanya semakin kecil. Apa yang terjadi kalau kamu tulis T2-nya 1,1? Ya berarti kecepatan sesaatnya itu kurang akurat itu, kurang sesaat lah dalam tanda kutip gitu bahasanya. Jadi usahakan mencari delta T-nya itu sampai nolnya banyak gitu. Maka ini kita tinggal masukkan 2 dikali T kuadrat berarti 1, ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kuadrat tambah 2 dalam kurung 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gini dikurang 2. Nah, ini yang saya sebut tadi itu akan membosankan. Kenapa? Ya, kalau 1 kuadrat gampang. Kalau 1,00 dikuadratin, ya kamu harus menggunakan kalkulator. Nah, coba sekarang kita hitung berapa itu ya kalau menggunakan kalkulator. Sebentar, saya pause dulu. Nah, saya sudah ketemu ya dengan kalkulator nih. Jadi ini 1,001 dikuadratin dikali 2 itu hasilnya adalah 2,0004 ditambah 2 kali 1,0001 itu adalah ini, dikurang 2 hasilnya adalah ini. Jadi kamu bisa lihat ini tuh membutuhkan kalkulator. Jadi ini itu adalah S2-nya. Kita bungkus di sini. Eish, jelek banget. Kayak gini ya. Dengan T2 itu adalah 1,23456 7. Nah, gini. Ini kita kotakin. Nah, berarti kita udah dapat S1 T1, S2 T2 kan? Berarti kita tinggal masukkan ke persamaan yang delta S itu tadi. Kesamaan kecepatan itu tadi kan? Nah, berarti kita masukin di sini. Ya, masukin di sini nih. Di V sama dengan delta S, berarti S2 nih. S2-nya adalah 2,123456676 dikurang S1-nya itu adalah 2 dibagi dengan delta T, deltanya itu adalah berarti berapa? 1,00004567. Gini dikurang 1. Nah, kalau kamu hitung pakai kalkulator ini jawabannya itu adalah 6 meter per second. Jadi kecepatan saat T sama dengan 1 itu adalah 6 meter per second. Lihat, rumit toh? Bukan rumit lah, ribet kan? Nah, ribet, tapi itu memang konsep kecepatan sesaat seperti itu. Saya sengaja menunjukkan ini tuh supaya kamu ngerti bedanya. Kadang itu ada orang bingung, bedanya kecepatan sesaat sama kecepatan rata-rata itu apa. Nah, sekarang kalau udah seperti ini kan kamu tahu, kecepatan sesaat itu sama rumusnya dengan kecepatan rata-rata, tetapi dengan catatan delta T-nya itu harus menuju 0 atau dia harus kecil sekali. Tenang, kalau ujian nggak mungkin kamu ngerjain pakai ini kan. Makanya saya berikan cara cepatnya sekarang ya. Saya berikan cara cepatnya sekarang. Kita slideshow dulu. Ups, saya gini.
Nah, tadi udah saya bilang kan, ketemunya itu tadi adalah 6 meter per second. Nah, sekarang kamu ingat-ingat dulu. Nah, untuk untuk mendapatkan cara cepatnya, terpaksa saya harus ngajarin kamu materi turunan untuk matematik, ya. Sebenarnya materi turunan itu akan sangat banyak variasinya, tapi turunan yang di sini itu turunan sederhana saja. Kamu tidak perlu khawatir dengan ini. Kalau kamu perhatikan ini dengan baik, pasti akan bisa, ya. Saya pelan-pelan. Yang pertama gini, turunan kemungkinan kamu akan dapatkan di kelas 2 SMA. Kemungkinan loh, nggak tahu kalau kurikulumnya berubah. Nah, turunan itu yang paling gampangnya itu adalah gini. Misalkan kamu memiliki suatu fungsi f, t, gitu kan. Fungsinya itu adalah misalkan a, gitu kan, t pangkat n. Misalkan seperti ini. Ini bahasa matematik dulu, nggak usah bingung, perhatikan dulu. Kamu punya fungsi ft sama dengan at pangkat n. Nah, kalau kita berkata turunan, maka fungsinya ini tuh dikasih tanda apostrof seperti ini. F aksen dari T. Ini artinya itu dibaca turunan T. Ini dibacanya itu adalah turunan dari F terhadap T gitu. F terhadap T. Itulah. Detailnya nanti biar guru matematik yang jelasin. Saya cuma pengen jelasin cara praktisnya aja. Itu sama dengan, jadi cara menurunkan itu adalah, ini kan A, T pangkat N nih. Berarti kalau namanya turunan, berarti pangkatnya diturunin. Ingat, turunan, berarti kan menurunkan sesuatu. Yang diturunin apa? Pangkat. Berarti ini harus diturunin. Gimana caranya? Caranya adalah ini kamu pindah ke sini, kemudian pangkatnya kamu kurangi satu. Kan namanya turunan. Ini saya contohin ya. AT pangkat N, maka berarti ini pindah ke depan, maka menjadi N. A itu konstanta, tulis A. Ada T, ini tulis T. Nah, ingat turunan itu artinya menurunkan kan? Kalau awalnya dia pangkatnya N, maka sekarang pangkatnya menjadi N-1. Jangan diturunin satu tingkat gitu kan, N-1. Nah, biar kamu nggak bingung nih, saya kasih polanya. Misalkan kamu punya fungsi ft itu adalah 2t pangkat 4. Berarti kalau kamu hafalin lah dalam tanda kutip pola ini, maka turunannya gimana? Ingat, 4-nya turun dulu ke depan kan kayak gini. Namanya turunan kan 4-nya diturunin berarti kan. Berarti di sini ada 4. 2 ya tetap 2. T ya tetap T. Maka 4 kalau diturunkan menjadi berapa? Turunin satu kali kan? Menjadi 3. Maka ini menjadi 8T pangkat 3. Jadi kalau kamu punya fungsi ft sama dengan 2T pangkat 4, maka turunan dari fungsi ft ini terhadap T itu adalah menjadi 8T pangkat 3. Memang kamu belum dapat ya yang kelas 1 ya, tapi coba hafalin pola ininya dulu deh. Hafalin dulu lah, terpaksa harus ngafalin. Saya kasih contoh lagi. Misalnya kamu punya fungsi ft itu adalah 3T kuadrat. Nah, yuk, gunakan alam bawah sadar Anda untuk menghafalkan pola ini kan. Berarti kan menjadi apa kalau diturunin? F aksen T menjadi apa? Ingat turunan, berarti apa yang dulu dilakukan? Pangkatnya turunin. Pangkatnya berapa? 2. Berarti 2 ini harus turun ke bawah gini kan. Berarti ini menjadi berapa? 2 dikali 3 ya tetap 3. Pokoknya yang tidak pangkat itu tetap aja ditulis. 3 ya 3. T ya tetap aja T. Nah, sekarang pangkat 2 karena diturunin maka dia menjadi pangkat 1. Maka ini menjadi 6T. Ya. Nah, kenapa saya menekankan ini walaupun mungkin kalian belum diajari? Karena ini akan memberikan kita cara cepat. Nah, berarti saya harus memberikan beberapa contoh soal tentang turunan. Yang pertama, misalkan kamu punya ft sama dengan t pangkat 4. Kemudian ft misalkan 2t kuadrat plus 1 misalkan. Misalkan lagi ft x kuadrat per 2 misalkan. Nah, sekarang kita belajar dulu turunannya nih satu-satu nih demi mencari rumus cepat yang kecepatan sesaat kan. Nah, sekarang kita kerjakan dulu ini soal nomor 1, 2, ini nomor 3. Soal nomor 1 ya. ft sama dengan t pangkat 4. Berarti kalau saya mau turunkan ini, f aksen t, maka menjadi, ingat polanya ya. 4 itu pangkat, maka diturunin di sini 4. T-nya kan bukan pangkat, berarti tetap kan T. Nah, yang awalnya pangkat 4 karena turun kasta dia menjadi pangkat 3. Gampang ya? T pangkat 4 menjadi 4T pangkat 3. Clear? Nah, sekarang soal nomor 2.
Ft sama dengan 2T kuadrat plus 1. Sekarang kita turunin, maka menjadi F aksen T. Nah, sekarang pelan-pelan. Yang ada pangkatnya mana? Yang ini kan. Berarti 2 ini harus turun, maka ini menjadi 2. Nah, ini ada 2, berarti harus tetap. Karena dia bukan pangkat, ada T, ya dia harus tetap juga. Nah, sekarang pangkatnya 2, turun 1 pangkat menjadi pangkat 1. Nah, yang jadi masalah adalah ini nih. Ini berapa turunannya? Ini ada pangkatnya enggak? Ada. Ini pangkat berapa? Ya 1 pangkat 1 gitu. Gitu kan. Tetapi ada T-nya enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena kan dia kan diturunkan terhadap T. Kalau diturunkan terhadap T, maka yang kamu turunin itu yang ada variabel T-nya saja. Berarti kalau tidak ada variabel T-nya langsung berapa kalau diturunin? Langsung 0. Ingat kan tadi saya bilang F aksen T itu adalah turunan dari fungsi F terhadap T kan. Jadi turunin terhadap T gitu kan. Pokoknya yang ada T-nya itu turunin gitu. Nah ini yang ada T-nya kan cuma ini aja. Yang ini nggak ada, berarti 0. Jadi pelajaran lagi adalah ketika tidak ada T-nya, ya maka dia 0 langsung. Maka ini menjadi apa? 4T. Nah sekarang kalau ini Ft, ini bukan X kuadrat ya, nggak boleh. Nggak boleh. Ini itu adalah T kuadrat. Ft sama dengan T kuadrat per 2. Nah, terhadap T berarti ada T-nya kan? Nah, berarti cara amannya itu adalah kita turunkan dulu. Yang ada pangkatnya ini bisa saya tulis menjadi seperti ini kan? Setengah T kuadrat kan? Biar lebih enak gitu loh. Nah, yang ada pangkatnya yang mana? Yang T-nya. Berarti T-nya harus diturunin pangkatnya kan? Berarti ini 2 turun. Dikali setengah. T-nya menjadi pangkat 1. Maka ini menjadi T. Nah, syarat untuk ngerti cara kecepatan sesaat, kamu harus mahir dulu ini. Jadi saya sarankan kamu perbanyak dulu soal-soal ini. Ya. Ketika kamu sudah mahir itu, sekarang kita akan kerjakan soal ini. Nah, kita akan kerjakan. Ingat ya, kita tadi punya soal 2T kuadrat plus 2T min 2. Jawabannya tadi 6 meter per sekon kan? Nah, sekarang dengan cara turunan. Coba lihat. ST sama dengan 2T kuadrat ditambah 2T dikurang 2. Tadi kan gini. Dengan cara konvensional kan babak belur dan susah kayak gitu kan. Nah, sekarang saya kasih tahu. Ketika fungsi perpindahan kamu turunkan 1 kali, maka dia menjadi fungsi kecepatan. Nah, ini kata kuncinya di sini. Jadi kalau kamu punya fungsi perpindahan, kamu turunin 1 kali, maka dia berubah menjadi fungsi kecepatan. Nih, ini kata kuncinya di sini. Ya kan, tadi kan kamu disuruh mencari kecepatan kan, dari fungsi perpindahan kan. Nah, kamu punya fungsi perpindahannya kan, yang ini kan dari soal kan. Gak usah kamu hitung yang delta t tadi. Sekarang caranya adalah turunin, maka dia akan berubah menjadi fungsi kecepatan. Nah, kalau kamu sudah bisa turunan, berarti fungsi kecepatannya akan dapat. Maka di sini ST sama dengan 2T kuadrat ditambah 2T min 2. Maka jika ST ini diturunin, maka menjadi apa tadi? S aksen T, kayak gitu kan. Tadi kan FT menjadi F aksen T. Sekarang ST menjadi S aksen T. Nah, sekarang dengan cara cepat nih, 2T pangkat 2, berarti yang ada kuadrat, yang ada pangkatnya yang T nih. Berarti 2-nya turun kan, yang ini kan. Turun ke sini kan. Maka ini menjadi 2 dikali ini ada 2, ini ada T. Nah, yang pangkat 2 sekarang menjadi pangkat 1. Benar dong? Kan ini pangkat 2 nih. Karena diturunin menjadi pangkat 1. Ditambah. Nah, kalau 2T berapa? Nggak usah bingung. 2T itu artinya 2T pangkat 1 kan? Berarti dengan cara yang sama, satunya ini pindahin ke depan. Berarti ini menjadi 1 dikali berapa? 2 dikali berapa? T. Lah karena awalnya pangkat 1 diturunin menjadi pangkat berapa? Pangkat 0. Dikurangi 2, ada T-nya enggak? Enggak ada. Berarti kalau enggak ada T-nya itu berarti langsung aja 0. Maka S aksen T ini menjadi berapa? 4T ditambah 2. Nah, S aksen T ini sama dengan VT. Kenapa VT? Karena tadi saya bilang fungsi perpindahan jika diturunin itu menjadi fungsi kecepatan. Ini fungsi perpindahan diturunin menjadi S aksen. Nah, S aksen itu sama dengan VT. Jadi ini adalah fungsi kecepatan. Nah, tadi di soal dia minta ketika T-nya adalah 1 detik.
Berarti kamu tinggal masukin T-nya ke sini. Maka V saat 1 detik menjadi 4 dikali T-nya 1 detik ditambah 2 sama dengan 6 meter per second. Tuh, hasilnya sama kan? Jadi lebih cepat ya, lebih cepat. Nah, sekarang misalkan saya punya contoh soal seperti ini. Kalau saya punya fungsi perpindahan itu adalah 3T pangkat 3T pangkat ini deh. 3T kuadrat ditambah 2T ditambah 1 kayak gini. Kemudian carilah kecepatan saat T-nya sama dengan 1 detik. Kalau kamu pakai cara konvensional, ya setengah mati lah capeknya. Tapi kalau mau cari dengan cara cepat, maka ini tinggal saya turunin. Ini berubah menjadi VT kan, atau S aksen kan. Nah, karena saya udah ngerti turunan, maka dengan mudah 2 pindah ke depan dikali 3, T pangkat karena 2, maka menjadi pangkat 1 ditambah. Ini T pangkat 1 kan, berarti 1 dikali 2, ini T pangkat 0, ditambah, nggak ada T-nya, 0. Maka langsung menjadi 6T ditambah 2. Ketika T-nya 1 detik, maka saya tahu 6 dikali 1 ditambah 2. Jawabannya adalah 8 meter per second. Jadi V saat 1 detik adalah 8 meter per second. Tuh lihat, jauh lebih cepat. Jadi kata kuncinya kalau kamu udah bisa turunan, kecepatan saat itu paling cuma ya butuh waktu 5 detik lah. Tuh. Ya. Ini yang kalau kelas 2 pasti udah ngerti malah langsung cepet banget gitu kan. Atau yang udah dapat materi turunan. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu, ini teksnya kamu nanti bisa pelajari kalau bingung gitu kan. Oke, kelas kita selesai hari ini. Kita kemungkinan ke depan tuh akan belajar bedanya percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Sama nanti kita akan bahas secara konvensional dan bahas dengan cara cepatnya. Jadi saran saya kalau yang masih bingung turunan, kamu baca dulu materi tentang turunan ya. Oke, jangan lupa di like, share, komen, share ke teman-temannya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.